ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح
وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Sebelum dimulai, monggo bisa open cam terlebih dahulu. Yang bisa open cam, monggo bisa dinyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pertemuan kita, kelas kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bil amali wat ta'at tatibul hayah wa tatanazzalul barakat. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah fi sa'ati tsaminah wa 5 daqaiq lailan. Alhamdulillah pada malam hari ini di jam 8 lebih 5 menit di waktu malam hari kita dapat nastati' an najtami fi hadzal makan, fi hadzal majlis, fi hadzal liqa. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pertemuan kita untuk melanjutkan kelas kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, untuk yang buku yang Durusulullah. Buku yang Durusulullah yang warnanya hijau. Kalau yang saya pegang warnanya kuning, yang warnanya hijau sudah bisa dipersiapkan. Ini sebelumnya mohon maaf ya, jadi karena besok itu saya kemungkinan masih di perjalanan, sehingga untuk kelasnya terpaksa digantikan hari ini. Dan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita membahas PR-nya dulu ya, membahas PR yang kemarin. Kita bahas dulu PR yang kemarin. Kemarin ada PR di halaman di halaman 16. Jadi perintahnya adalah imla al-faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Jadi perintahnya adalah isilah. Imla itu artinya adalah isilah. Kemudian al-faragha itu adalah
bagian yang kosong atau titik-titik yang kosong fi ma yali, di bawah ini, biwad'i kalimatin munasibatin, dengan kata yang cocok. Sehingga untuk kata di depannya nih kan yang sudah ada katanya kan di bagian belakang. Nah, di depannya itu kita diminta untuk mengisi kata yang cocok. Saya ambilkan satu contoh ya. Nah, ini punyanya Bu Nurul. Nanti yang lain bisa sambil mencocokkan punyanya nggih. Bu Nurul wonten iki Bu Nurul. Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Nggih. Kita ambil untuk contoh ya. Jadi di soalnya niku yang seperti ini nggih. Yang di sebelah kiri yang terisi. Kemudian yang sebelah kanan masih kosong. Yang nomor 1 al-awwal titik-titik nazifun. Nazifun itu artinya adalah bersih. Nah, kemudian isinya apa? Nah, kalau di sini isinya adalah al-qamisu. Al-qamisu, ma makna al-qamisu? Artinya apa al-qamisu? Bu napa Mbak niki? Bu Nurul atau Mbak Nurul? Mbak Nurul. Nggih. Nggih, al-qamisu. Nggih. Al-qamisu artinya Al-qamisu baju. Baju. Oke, kalau baju berarti niku al-qamisun, memakai sop ngaten. Berarti qamisun. Jadi tulisannya qamisun. Jadi di sini seharusnya menggunakan sop. Jadi bukan sin ya. Kalau sin nanti berbeda arti lagi. Jadi al-qamisu nadifun, baju ini adalah bersih. Kemudian yang kedua, al-kursiyyu maksurun. Sudah benar ya, al-kursiyyu maksurun. Maksurun itu artinya adalah patah. Al-kursiyyu maksurun berarti maknanya artinya adalah kursi ini adalah patah atau kursinya patah. Kemudian yang ketiga, al-ma'u baridun. Al-ma'u artinya adalah air, al-baridun dingin. Jadi air ini adalah dingin atau airnya dingin. Oke, sudah benar. Kemudian al-baitu qaribun. Qaribun itu artinya adalah dekat. Lawannya adalah ba'idun. Kalau qaribun itu dekat, maka ba'idun itu adalah jauh. Kata yang cocok untuk qaribun salah satunya al-baitu qaribun. Rumah ini adalah dekat. Nomor 5. Nah, ini yang lawan katanya ya, ba'idun. Ba'idun. Isinya adalah al-masjidu ba'idun. Artinya masjid ini adalah jauh. Kemudian nomor 6. Waqifun. Al-muhandisu waqifun. Al-muhandisu artinya apa, Mbak Nurul? Insinyur. Insinyur. Al-muhandisu artinya adalah insinyur. Al-muhandisu waqifun berarti artinya Insinyur sedang berdiri. Al-muhandisu waqifun, insinyur sedang berdiri. Kemudian nomor 7. Al-mudarrisu jalisun.
Al-mudarris itu artinya adalah pengajar. Atau mungkin bisa disebut juga dosen, dosen, kemudian pengajar, guru. Nah, niku bahasanya bisa menggunakan mudarrisun atau muallimun. Tapi biasanya kalau untuk yang umum, untuk dosen, guru dan lain sebagainya biasanya digunakan istilahnya itu mudarrisun. Kalau untuk muallimun atau ustadzun, nah niku biasanya seringnya itu digunakan. Sebenarnya artinya dua-duanya sama-sama pengajar ataupun guru. Akan tetapi kalau mudarrisun itu biasanya lebih ke umum, artinya bisa dosen, guru SD, guru SMP, guru SMA dan lain sebagainya. Tapi kalau muallimun dan ustadzun itu biasanya digunakan semisal di pondok-pondok pesantren, jadi semisal ustadz ataupun guru-guru yang ada di pondok pesantren dan lain sebagainya, nah itu biasanya disebutnya dengan muallimun. Kemudian nomor 8, al-hajaru kabirun. Isinya al-hajaru kabirun. Batu ini adalah besar. Kemudian nomor 9, qadimun isinya adalah al-maktabu qadimun. Maktabun itu yang dimaksud napa? Mbak Nurul? Meja nggih? Ya, meja. Untuk meja. Untuk meja niku untuk huruf taknya nanti satu harokat. Jadi al-maktabu qadimun. Nah, kalau di sini kan taknya 2 harokat nih. Kalau 2 harokat nanti artinya sudah beda lagi. Di al-maktabu taknya 1 harokat, al-maktabu qadimun. Meja ini sudah lama. Kemudian yang terakhir, al-qalamu jadidun. Jadidun itu lawan dari qadimun. Kalau qadimun lama, maka jadidun adalah baru. Jadi al-qalamu jadidun. Pena ini adalah baru. Ini untuk yang PR kemarin. Nah, untuk yang PR kemarin ada pertanyaan dulu dari PR-nya ataupun dari materinya, monggo. Kemarin kita membahas ini nakirah dan makrifah. Belum ada? Coba saya cek ya. Bu sinten niki? Bu Yuni? Hadir Bu Yuni? Yes. Yeah. Untuk materi yang kita bahas kemarin itu kan isim nakirah dan isim makrifah. Untuk pengertian dari isim nakirah dan isim makrifah itu sendiri seperti apa dan contohnya seperti apa? Pengertian dari isim nakirah dan isim makrifah dan satu contohnya. Isim nakirah itu bersifat umum, kemudian ciri-cirinya belum ada alif lam. Kemudian untuk isim makrifah itu bersifat khusus dan ada tambahan alif lam di depan. Ya, sudah benar. Jadi isim berdasarkan keumuman dan kekhususan lafadznya terbagi menjadi 2 gitu. Isim berdasarkan keumuman dan kekhususan lafadznya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah isim nakirah dan yang kedua adalah isim makrifah. Isim nakirah itu adalah kata benda ataupun isim yang sifatnya masih umum, belum spesifik. Nah, salah satu tandanya adalah tidak ada alif lamnya. Sedangkan makrifah itu adalah isim ataupun kata benda yang sudah spesifik. Contohnya mungkin yang sering kita dengar nih, ustad dan al-ustad. Itu berbeda kan. Kalau ustad itu masih istilahnya masih umum.
Tetapi kalau sudah al-ustad itu sudah spesifik, sudah tertentu. Ini untuk yang materi yang kita pelajari kemarin. Dari materi kemarin ada yang ingin kita tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi hari ini. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjutkan dulu untuk materi kita pada hari ini. Monggo bisa dibuka di halaman 17. Halaman 17. Di halaman 17. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Untuk materi selanjutnya, kita belajar tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Jadi untuk malam hari ini kita belajar tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Saya sambil buka buku dulu. Mungkin bisa dibuka di halaman 17. Bisa dicatat ya. Jadi yang pertama, jadi alif lam itu terbagi hukum alif lam atau hukum al. Jadi hukum alif lam atau disebutnya hukum alif lam. Itu terbagi menjadi dua, sama seperti di tahsin ya. Jadi ada yang namanya alif lam qamariyah dan ada yang namanya alif lam syamsiyah. Nah, kita lanjut dulu di halaman di halaman ini. Di halaman 19 bisa dibuka. Di halaman 19 yang tulisannya adalah al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Di halaman 19. Di halaman 19 bisa dibuka. Nah, jadi alif lam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alif lam qamariyah dan yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Nah, apa itu alif lam qamariyah dan apa itu alif lam syamsiyah? Jadi alif lam qamariyah itu adalah ini alif lam yang lamnya itu dibaca. Apa istilahnya nih? Artinya dibaca jelas, idhar, tidak melebur. Nah, contohnya niki di sebelah ini ya, al-huruful qamariyah. Jadi huruf-huruf yang termasuk ke dalam alif lam qamariyah atau contohnya. Kalau alif lam qamariyah itu hukumnya dibaca jelas atau dibaca idhar, artinya tidak dileburkan. Lamnya terbaca, nonton. Di sini kan ada ada alif, kemudian ada lam, ada hamzah dan ada ba. Nah, lamnya di sini harokatnya sukun dan lamnya terbaca. Jadi al-abu. Nah, lamnya terbaca sehingga disebut dengan qamariyah. Contoh yang kedua adalah al-babu. Lamnya di sini juga sukun dan terbaca huruf lamnya sehingga disebut dengan alif lam qamariyah, al-babu. Nah, sedangkan yang alif lam syamsiyah itu yang apa? Alif lam syamsiyah itu adalah untuk pengertiannya itu adalah alif lam yang dibaca idgham atau melebur, artinya lam sukunnya tidak terbaca. Nah, contohnya di sini ada alif, kemudian lamnya di sini harokatnya sukun ya. Kemudian setelah lam itu ada huruf ta yang ada tasydidnya. Nah, niki dibacanya tidak al-tajiru, tetapi at-tajiru. Jadi lam sukunnya tidak terbaca, langsung melebur ke ke huruf di depan lam, yaitu di huruf ta, at-tajiru. Sehingga disebut dengan alif lam syamsiyah. Kenapa bisa berbeda antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Mungkin yang ikut kelas tahsin kalau mungkin sudah dibahas di kelasnya. Jadi
Al-Qamariyah di sini, kenapa dibaca alif lam Qamariyah, artinya dibaca jelas, tidak dileburkan. Al-abu, terus al-babu, al-jannatu, jadi lam sukunnya terbaca dengan jelas, tidak dileburkan, karena tadi huruf makhraj lam dan huruf setelahnya berjauhan. Jadi di sini kan ada huruf lam yang sukun ya, di sini al-babu. Nah, makhraj lam dan huruf setelahnya di sini ada huruf ba. Itu makhraj itu tempat keluarnya huruf. Jadi makhrajnya berjauhan. Tempat keluarnya hurufnya berjauhan sehingga dibacanya jelas atau disebut dengan al-qamariyah. Sedangkan yang di samping itu ada asyamsiyah, alif lam syamsiyah. Nah, di sini misal at-tajiru, lamnya tidak dibaca. Karena apa? Kenapa kok tidak dibaca? Kenapa dileburkan atau diidghamkan? Karena makhraj huruf lam dan huruf setelahnya berdekatan. Jadi makhrajnya lam dan huruf setelahnya ini ada huruf ta, itu berdekatan, sehingga kita membacanya dileburkan. Nah, itu adalah alasan kenapa yang apa istilahnya, yang al-qamariyah itu tidak dileburkan, sedangkan yang asyamsiyah itu dileburkan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Bisa sambil dicatat. Yang pertama, sambil dicatat artinya ya. Ada beberapa kosakata baru. Jadi tidak semua huruf hijaiyah itu termasuk ke dalam alif lam syamsiyah. Jadi ada beberapa huruf hijaiyah yang masuk ke dalam alif lam syamsiyah, dan ada juga sebagian yang masuk ke dalam alif lam qamariyah. Nah, yang pertama, hamzah itu masuk ke dalam alif lam qamariyah karena dibaca jelas lamnya, tidak dileburkan. Kemudian al-abu al-abu itu artinya adalah ayah atau bapak. Al-abu maknahu ayah atau bapak. Kemudian yang kedua adalah huruf ba. Huruf ba itu dibaca jelas, tidak dileburkan. Al-babu, lam sukunnya dibaca jelas. Al-babu, ma makna al-babu? Al-babu yakni pintu. Pintu. Kemudian yang ketiga adalah huruf jim. Huruf jim di sini dibaca jelas. Contohnya adalah al-jannatu. Nah, jannah itu artinya ada banyak ya. Jannatun itu yang pertama adalah surga. Kemudian yang kedua adalah selain diartikan surga bisa juga diartikan kebun atau taman. Kalau di Al-Quran kan mungkin sering kita dapati ya, taman-taman surga terus dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu bisa diartikan juga jannah itu yang pertama surga, yang kedua bisa kebun, atau yang ketiga bisa taman, dan tergantung kalimatnya. Kemudian yang keempat ada al-himaru. Ada al-himaru. Himarun ini juga sama dibaca jelas. Himarun itu artinya adalah keledai. Kemarin sudah kita bahas ya, sudah pernah kita tulis juga himarun. Kemudian yang nomor 5 itu adalah al-khubzu. Al-khubzu atau khubzun itu artinya adalah roti. Al-khubzu atau khubzun itu artinya adalah roti. Nah, ini juga dibaca jelas, tidak dileburkan. Kemudian yang nomor 6 ada al-ainu. Al-ainu. Al-ainu atau ainun. Ainun itu artinya adalah mata. Al-ainu atau ainun itu artinya adalah mata. Kemudian yang nomor 7.
Nomor 7 adalah ada huruf lain. Ini juga dibaca jelas, dibaca idhar, sehingga masuk ke dalam al-qamariyah. Wadaun, wadaun, pakai dal ya. Wadaun, itu artinya adalah makan siang. Wadaun itu artinya adalah makan siang. Wadaun itu artinya adalah makan siang. Kemudian yang nomor 8 ada al-famu. Al-famu. Famun itu artinya adalah al-famu atau famun itu artinya adalah mulut. Ya, mulut. Jadi mulut itu bahasa Arabnya adalah famun. Famun, pendek semua ya, satu harokat. Kemudian yang nomor 9 adalah al-qamaru. Qamarun itu artinya adalah bulan. Jadi kalau ada orang yang namanya qamar itu artinya adalah bulan. Kemudian nomor 10 itu ada al-kalbu. Kalbun itu artinya adalah anjing. Kalbun. Kemudian nomor 11 ada al-ma'u. Al-ma'u itu artinya adalah air. Al-ma'u artinya adalah air. Kemudian nomor 12 ada al-waladu. Al-waladu itu artinya adalah anak laki-laki. Al-waladu artinya adalah anak laki-laki. Kemudian yang nomor 13 ada huruf ha, al-hawa'u. Al-hawa'u atau hawaun itu artinya adalah udara atau hawa. Udara atau hawa. Atau angin juga bisa. Al-hawa'u itu artinya bisa udara, kemudian bisa hawa, bisa juga angin. Al-hawa'u. Kemudian yang nomor 14 itu adalah al-yadu. Yadun. Al-yadu atau yadun itu artinya adalah tangan. Jadi ini namanya adalah yadun. Tangan. Itu adalah alif lam al-qamariyah. Jadi yang dibaca jelas, lamnya dibaca jelas, artinya tidak dileburkan. Nah, sekarang ke alif lam syamsiyah atau al-hurufu asyamsiyah atau huruf-huruf yang masuk ke dalam asyamsiyah atau dibaca melebur, dibaca idgham. Yang pertama adalah ada huruf ta. Jadi cirinya adalah yang dibaca melebur itu biasanya huruf setelah lamnya itu ada tasydidnya. Tasydid itu seperti huruf W kecil yang di atas harokat seperti huruf W kecil, di atas huruf hijaiyah. Nah, ini kan ada tasydidnya, kemudian di bawahnya juga ada tasydidnya semua. Berbeda dengan yang di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan itu tidak ada tasydidnya sehingga dibacanya jelas. Kalau di sini dibacanya melebur. At-tajiru. Lam sukunnya tidak dibaca tetapi langsung melebur ke huruf setelah lam, yaitu ada huruf ta. At-tajiru atau tajirun itu artinya adalah pedagang atau penjual, orang yang berjualan di toko atau pedagang, mudahnya pedagang. Kemudian yang kedua adalah ada huruf ta. Huruf ta di sini juga sama, yaitu dileburkan membacanya sehingga masuk ke dalam asyamsiyah. Contohnya adalah at-taubu atau taubun, artinya adalah sama dengan komisun.
Jadi maknahu wahid, jadi maknanya itu sama, yaitu baju. Kemudian yang ketiga itu adalah ada adiko. Adiko itu atau dikon artinya adalah ayam jantan. Yang keempat itu ada az-zahabu. Az-zahabu atau zahabun. Zahabun itu artinya adalah emas. Zahabun itu adalah emas. Kalau yang di ayat itu kan yang sering kita dengarkan bunyinya kan zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minaz zahabi. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan terhadap yang suatu yang diingini, itu ada wanita, kemudian anak, kemudian ada minat zahabi, dari harta dari jenis emas. Di surat Ali Imran ayat 14 ini, zahabun itu artinya adalah emas. Kemudian yang nomor 5 itu ada rajulun. Rajulun atau ar-rajulu itu artinya adalah seorang laki-laki atau laki-laki dewasa. Kemudian nomor 6 ada zahratun atau az-zahrah. Zahratun. Zahratun itu artinya adalah bunga. Zahratun itu artinya adalah bunga. Bentuk jamak dari zahratun itu adalah azharun. Bentuk jamaknya adalah azharun. Azharun, kalau yang sering kita dengar itu kan ada kampus yang namanya Al-Azhar. Nah, itu sebenarnya artinya bunga-bunga. Jadi Al-Azhar itu adalah bentuk jamak dari bunga. Kemudian yang nomor 7 ada huruf sin sama dileburkan, jadi langsung dibaca as-samaku. As-samaku atau samakun itu artinya adalah ikan. Kemudian nomor 8 ada asyamsu atau syamsun. Syamsun itu artinya adalah matahari. Kemudian nomor 9 itu ada sodron atau as-sodru. Sodron itu artinya adalah dada. Jadi kan kalau kalau sholat itu kan yang dibunyi hadisnya itu kan pokoknya meletakkan kedua tangan alas sodri di atas dada. Sodron itu artinya adalah dada. Kemudian yang ke-10 itu ada dhaifun. Dhaifun atau ad-dhaifu. Dhaifun atau ad-dhaifu itu artinya adalah tamu atau pengunjung. Tamu atau pengunjung. Kemudian nomor 12 ada az-zahru atau zahrun. Az-zahru atau zahrun. Ini artinya adalah bentar. Artinya adalah istilahnya belakang, punggung. Nah, punggung. Az-zahru itu adalah punggung. Beda ya, kalau az-zuhru, zuhrun itu waktu zuhur. Tapi kalau zahrun itu punggung. Nah, uniknya dalam bahasa Arab itu seperti itu. Jadi beda harokat saja sudah beda arti. Beda panjang pendek saja juga sudah beda arti. Jadi memang harus teliti. Kemudian yang ke-13 ada al-lahmu atau lahmun.
Al-lahmu atau lahmun. Lahmun itu artinya adalah daging. Kalau di ayat itu kan innama harrama 'alaikumul maitata waddam walahma. Jadi yang diharamkan itu adalah tadi ya ada bangkai, darah, kemudian daging babi dan lain sebagainya. Lahmun itu artinya adalah daging. Kemudian yang nomor 14 itu ada najmu atau ini ada yang ketinggalan belum diartikan. Yang nomor 10 sama 11 tadi sepertinya terlewat nggih? Yang niki Yang ifu sama tolibu ini. oh nggih. Oh yang atolibu ya nggih. Ad-dhaifu itu artinya adalah pengunjung atau tamu. Sedangkan at-talibu atau talibun itu artinya adalah pelajar. Talibun artinya adalah pelajar. Ada lagi yang terlewat, monggo. As-samaku. As-samaku atau samakun itu artinya adalah ikan. Ada lagi yang belum? Ini adalah tadi ya, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, kemudian sebenarnya kan sudah dapat banyak kosakata ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghafalkannya? Mungkin yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya untuk bahasa Arab itu memang kalau dihafalkan mungkin sekarang ingat, besok lupa mungkin. Nah, caranya biar ingat bagaimana gitu tadi dipraktekkan. Jadi semisal yang saya contohkan itu misal sudah tahu bahasa Arabnya pintu, babun, maka ketika pegang pintu langsung dipraktekkan hada babun. Boleh seperti itu. Atau semisal kalau adik saya yang di rumah itu biasanya prakteknya itu biasanya semua semua alat tulis ataupun semua pokoknya yang di rumah itu ditempeli kayak kertas, kemudian ditulisi gitu. Misal pintu, nah itu ditempeli kertas tulisannya babun gitu. Jadi ketika lihat pintu langsung lihat kosakata itu babun. Sticky note, nah itulah namanya. Gitu. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang di atasnya. Kita lanjut yang ini. Nah, ini adalah contoh yang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang ada tasydidnya niku yang alif lam syamsiyah. An-najmu ba'idun di halaman ini, di halaman 17. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun itu artinya adalah bintang ini jauh atau bintang itu jauh. Ini jauh di langit. Kemudian yang kedua adalah ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Seorang laki-laki sedang berdiri. Contoh dipraktekannya ya, semisal kita melihat langit, kemudian langsung mawon kita praktekkan an-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Artinya dengan dipraktekkan itu lebih mudah untuk mengingat daripada dihafalkan kosakatanya satu persatu. Misal kita hafalkan ya, najmun bintang. Nah, mungkin besok sudah lupa mungkin. Tapi ketika dipraktekkan bisa lebih ingat. Kemudian yang ketiga adalah as-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Sukarun itu adalah gula. Kalau bahasa Arab itu salah satunya diserap ke dalam bahasa Inggris ya.
Ada sugar ini, sugar. Nah, itu sebenarnya dari sukarun asalnya. Hulun itu artinya adalah manis. Jadi gula ini adalah manis. Kemudian yang nomor 4, at-talibu maridun. At-talibu itu artinya adalah pelajar atau murid. Maridun itu artinya adalah sakit. Jadi pelajar ini atau murid ini sedang sakit. Kemudian nomor 5, adiku jamilon. Dikon atau adiku itu artinya adalah ayam jantan. Jamilon itu artinya adalah bagus. Jadi adiku jamilon. Ayam jantan ini adalah bagus atau ayam yang bagus. Kemudian nomor 6, ad-daftaru jadidun. Daftarun. Daftarun itu artinya adalah apa namanya? Sebentar, saya akan lupa. Daftarun itu buku seperti ini. Ini daftarun namanya. Buku tulis. Itu artinya adalah daftarun. Ad-daftaru jadidun. Buku ini adalah baru. Bedanya apa? Kalau daftarun itu biasanya lebih ke buku-buku tulis, buku-buku seperti ini. Kalau kitabun itu biasanya buku-buku yang gede, buku pelajaran. Nah, itu kitabun. Tapi kalau buku tulis buat nulis itu namanya adalah daftarun. Atau buku catatan, buku tulis itu daftarun. Tapi kalau kitabun itu buku-buku pelajaran yang besar-besar. Kemudian nomor 7, at-tajiru ghaniyun. At-tajir itu artinya adalah pedagang. Ghaniyun itu artinya adalah kaya. Jadi at-tajiru ghaniyun, pedagang ini kaya. Seringnya diserap dalam bahasa Indonesia itu tajir itu kaya. Nah, sebenarnya asalnya dari sini, tajir, karena biasanya pedagang kan zaman dulu kan kaya-kaya nih. At-tajiru ghaniyun. Kemudian nomor 8, ad-dukanu maftuhun. Dukanun itu artinya adalah toko. Ad-dukanu maftuhun, toko ini buka. Maftuhun itu sebenarnya artinya adalah yang dibuka, tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih pasnya mungkin toko ini buka. Kemudian nomor 9, al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu itu adalah anak laki-laki, faqirun, fakir. Anak laki-laki ini fakir. Fakir itu apa? Fakir itu kan ada fakir, ada miskin ya. Fakir itu di bawahnya miskin. Kalau miskin itu bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya, maka fakir itu tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Nah, itu disebut dengan fakir. Kemudian nomor 10. Ada at-tufahu ladidun. At-tufahun, tufahun itu artinya adalah apel atau buah apel. Ladidun itu artinya adalah lezat atau enak. At-tufahu ladidun, apel ini enak atau buah apel ini enak. Kemudian nomor 11, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Apa namanya? At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun, tabibun itu artinya adalah dokter. Kemudian tawilun itu artinya adalah panjang atau tinggi. Jadi dokter ini tinggi. Kemudian wal maridu
Maridun itu adalah orang yang sakit atau orang yang kurang sehat, nah, orang yang sakit. Qasirun itu adalah pendek. Jadi at-tabibu tawilun, dokter ini pendek, wal maridu qasirun, dan apa istilahnya? Orang yang sakit ini atau pasien ini pendek. Kalau dalam istilahnya kan ada jamak kosor ya, kosor itu aslinya dari sini, dari qasirun. Qasirun itu diperpendek. Nah, jamak itu kan dikumpulkan, kemudian kosor itu kan diperpendek. Qasirun. Mas itu beda mas yang maridunnya. Di buku sini mudarisun. Oh, nggih. 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 Mudarrisun, kalau mudarrisun itu artinya pengajar. Mungkin beda. Oh, kalau di situ mudarrisun ya, Pak. Nggih. Nggih, bisa disesuaikan mawon. Nah, mungkin beda cetakan, beda tahun terbit, tapi paling bedanya sedikit. Tapi rata-rata sama nggih, Pak sinten ini, Pak Triyono, Pak Ahmad Triyono. Nggih. Yang lainnya pripun? Rata-rata sama nggih untuk isinya, yang sama yang di PDF dan yang di buku. Iya, sama Ustaz. Nggih. Nggih, sepertinya yang beda nomor 11. Karena ini yang di PDF itu yang apa istilahnya? Cetakan lama. Sehingga mungkin belum ada sedikit pembaruan. Kalau al-mudarrisu itu artinya adalah pengajar. Kemudian kita lanjut ke halaman 17, masih sama. Nah, niki untuk latihan mawon di rumah. Jadi ini tentang sama nggih. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra itu bacalah, waktub dan tulislah, ma'a bersama atau dengan, dhabti awakhiril kalimat, dengan memberikan harokat akhir pada setiap katanya. Jadi ini kan masih nggak ada harokatnya semua gitu. Nah, ini diberi harokat. Kemudian yang nomor 2 sama, imla al-faragha fi mayali fi wad'i kalimatin munasibatin. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu nanti bisa dicoba di rumah, bisa digunakan untuk latihan. Artinya tidak dikumpulkan, karena sama ya, sama dengan yang sebelumnya. Nanti bisa dicoba-coba untuk diisi. Kalau ada kesulitan, monggo nanti bisa ditanyakan ke grup. Sekarang kita lanjut. Yang ini tadi sudah yang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, ini al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu itu artinya adalah kosakata, al-jadidatu itu artinya adalah yang baru. Al-kalimatu al-jadidatu, kosakata yang baru. Yang pertama adalah hulwun. Hulwun itu manis. Innad dunya hulwun, sesungguhnya dunia itu manis. Hulwun adalah manis. Kemudian yang selanjutnya adalah maridun. Maridun itu adalah sakit atau orang yang sakit atau pasien. Kemudian ada ad-dukanu atau dukanun, artinya adalah toko. Ghaniyun itu adalah kaya. Jamaknya adalah aghniya. Ghaniyun itu artinya adalah kaya. Kemudian tawilun itu panjang atau tinggi. Tergantung, kalau di manusia berarti tinggi, tapi kalau di benda berarti panjang. Semisal apa namanya, pulpen, berarti al-qalamu tawilun, pena ini panjang. Tapi kalau manusia berarti misal Muhammadun tawilun, Muhammad tinggi. Tergantung penempatannya. Kemudian fakirun sama tadi fakir. Qasirun itu pendek. Kemudian tufahun atau at-tufahu itu artinya adalah buah apel. Ada yang ketinggalan? Iya.
sudah ya. Kita lanjutkan. Ini sudah tadi. Nah, niki untuk latihan di rumah. Tidak usah dikumpulkan untuk latihan mawon di rumah. Tadi niki perintahnya adalah iqra al-kalimati al-atiyati. Iqra, bacalah al-kalimati, kalimat kata-kata al-atiyati di bawah ini. Kemudian waktubha, dan tulislah. Terus itu apa itu? Mu'arifan. Mura'ian. Mura'ian itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia-nya ya? Berarti ini waktubha, bentar, mura'ian. Saya cek dulu di kamus. Intinya, pokoknya intinya waktubha, dan tulislah mara'ian qawaidi. Jadi sebentar, waktubha mara'ian. Oh, berarti ini waktubha mara'ian qawaidu naqil hurufi al-qamariyati wasyamsiyati. Qawaidu niki mara'ian qawaidu naqil hurufi al-qamariyati wasyamsiyati. Jadi intinya itu bacalah kata-kata yang ada di bawah ini, kemudian tulislah dengan harokatnya sesuai dengan kaidah ataupun aturan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Intinya itu kalau di bahasa Indonesia kan. Karena memang kalau diartikan satu persatu aneh, agak aneh kalau diartikan satu persatu dalam bahasa Indonesia. Karena ini kayak seperti serangkaian kalimat. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan, saya contohkan, semisal al-baitu, nah ini berarti kan alif lam qamariyah, al-baitu. Nah, adiku, nah ini adiku dikon berarti alif lam syamsiyah. Sama, nanti tinggal dipraktekkan mana yang asyamsiyah dan mana yang al-qamariyah. Kalau yang asyamsiyah itu yang ada tasydidnya, atau membacanya itu dileburkan. Kalau yang al-qamariyah itu yang tidak ada tasydidnya atau yang membacanya tidak dileburkan. Lamnya terbaca, ini al-qamariyah. Al-babu. Kalau at-talibu, nah ini kan lamnya tidak terbaca ya, langsung ke huruf ta, at-talibu, maka asyamsiyah. Ini bisa digunakan untuk latihan. Nah, mungkin untuk ini ya, untuk kosakata yang belum ada. Nah, ini ada isba'un. Al-isba'u itu artinya adalah jari. Kemudian sabunun, as-sabunu itu artinya adalah sabun. Jadi sabun itu serapan dari bahasa Arab ya. Sabunun, sabun mandi. Kemudian nah niki fajron itu adalah fajar, zuhron, zuhur. Niki nama-nama waktu ya. Asar, maghrib, isya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke ad-darsu ar-rabi'u. Tanastamir di dars ar-rabi', kita lanjutkan di pelajaran yang keempat.
Ad-darsu adalah pelajaran, ar-rabi' adalah yang keempat. Bagian yang pertama al-alif. Untuk pelajaran yang keempat kita belajar tentang huruf jar atau harfu jarin. Jadi dulu kan sudah pernah kita pelajari ya, huruf-huruf jar. Nah sekarang prakteknya. Jadi ada banyak sebenarnya, ada huruf jar itu ada banyak. Nah yang sering muncul itu biasanya ada fi, kemudian ada ala, ada min, dan sebagainya. Kita baca satu persatu. Yang pertama adalah fi. Fi itu artinya adalah di dalam. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, kata yang didahului oleh huruf jar pasti harokatnya kasrah atau majrur. Nah, contohnya nih, al-baitu ini kan awalnya harokatnya dhammah. Kemudian ditambahi fi, fil baiti. Al-baitu artinya adalah rumah, fil baiti artinya adalah di dalam rumah. Ketika ditambahi fi, al-baitunya berubah menjadi al-baiti, fil baiti, di dalam rumah. Sama dengan al-masjidu. Al-masjidu ketika ditambahi fi juga berubah menjadi kasrah, fil masjidi artinya adalah di dalam masjid. Kemudian al-maktabu. Al-maktabu itu adalah meja. Alal maktabi itu artinya adalah di atas meja. Jadi yang awalnya adalah al-maktabu, harokatnya dhammah, kemudian ketika ditambahi ala itu artinya adalah di atas. Alal maktabi, di atas meja, maka harokatnya menjadi kasrah. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sariru. As-sariru, alas-sariri itu artinya adalah di atas sariron, di atas tempat tidur. Sariron itu artinya adalah tempat tidur. Alas sariri, di atas tempat tidur atau di atas apa istilahnya? Di atas ranjang, di atas tempat tidur, di atas dipan. Nah, kemudian yang niki adalah bagaimana cara kita untuk menanyakan posisi. Misal kita bertanya di mana Muhammad, maka kita cara menanyakannya dalam Lughatil Arabiyah naqul aina Muhammad, maka kita ucapkan aina Muhammad, di mana Muhammad. Aina ini adalah di mana, pertanyaan untuk tempat. Nah ini aina Muhammad, kemudian misal kita menanyakan di mana anakku, berarti aina waladi dan sebagainya. Aina Muhammad, di mana Muhammad, kemudian huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa di sini artinya adalah dia. Kata ganti untuk Muhammad. Jadi kalau laki-laki atau mudzakkar itu kata gantinya adalah huwa. Sedangkan kalau muannas atau perempuan kata gantinya adalah dia. Huwa fil ghurfati. Ghurfah itu artinya adalah apa istilahnya? Kamar, sama. Kamar atau ruangan. Ghurfatun. Ghurfatun. Ghurfatun itu artinya adalah kamar atau ruang. Jadi aina Muhammad, Muhammad di mana? Huwa fil ghurfati, dia ada di dalam kamar atau di dalam kamar. Kemudian wa aina Yasir, dan Yasir di mana? Huwa fil hammami, hammamun maknahu yakni kamar mandi. Hammamun itu artinya adalah kamar mandi. Wa aina Yasir, dan Yasir di mana? Huwa fil hammami, dia Yasir ada di kamar mandi, di dalam kamar mandi.
Kemudian wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Kemudian jawabannya adalah hiya fil matbakhi. Nah, niki. Karena Aminah itu perempuan, maka kata ganti yang dipakai adalah hiya, bukan huwa. Karena Aminah perempuan, maka kata gantinya adalah hiya. Dia fil matbakhi, di dalam dapur atau di dapur. Wa aina Aminah, dan Aminah di mana? Hiya fil matbakhi, dia di dalam dapur atau di dapur. Kemudian ainal kitabu, di mana buku? Wa alal maktabi. Dia, maksudnya dia di sini kembali ke buku, ya. Dia, buku itu, alal maktabi, di atas maktab, di atas meja. Kemudian wa aina sa'atu, dan di mana sa'ah, itu artinya adalah jam. Jam dinding itu adalah sa'atun. Sa'ah itu adalah jam dinding. Wa aina sa'ah, dan jam dinding itu di mana? Dan di mana jam dinding? Dia alas sariri. Nah, ini. Karena di sini ada tak marbutah, ya. Tak marbutah itu tak yang bundar. Nah, ini kan menunjukkan mu'annas, artinya benda yang dianggap perempuan. Ya, walaupun sebenarnya jam itu tidak ada jam perempuan, jam laki-laki, itu sama-sama disebut sa'ah, ya. Tetapi memang kalau dalam bahasa Arab ada beberapa kata benda yang dianggap perempuan. Nah, contohnya setiap kata benda yang ada tak marbutahnya, tak yang bundernya, itu dianggap perempuan. Ia alas sariri. Dia, jam itu, alas sariri, di atas dipan atau di atas ranjang. Ini adalah al-matbah. Al-matbah itu dapur. Nah, ini adalah gambar dapur. Niku ya. Nah, niki untuk latihan. Ini untuk yang PR-nya. PR-nya yang di halaman 21. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Nah, di sini ada tamarinu. Tamarinu itu artinya adalah latihan. Bentuk mufradnya adalah tamrinun. Jamaknya adalah tamarinu. Tamrinun itu latihan. Tamarinu itu artinya adalah latihan-latihan. Nah, ini nanti bisa dijawab. Jawabannya bebas ya. Semisal yang satu, ainal kitabu, di mana buku? Nah, monggo bisa bebas. Bisa al kitabu, semisal ini jawabannya huwa atau hiya nggih. Karena buku ini dianggap muzakkar atau dianggap laki-laki, maka huwa. Berarti jawabannya ainal kitabu, semisal buku itu ada di dalam rumah, berarti huwa fil baiti. Dia, buku itu ada di dalam rumah. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa, semisal huwa fil masjid, dia ada di dalam masjid. Kurang lebih seperti itu. Insyaallah mudah. Ini sudah, kosakatanya sudah kita pelajari semua. Nah, niki yang perlu saya sampaikan ya. Nah, niki yang nomor nah, niki yang nomor 6 sampai nomor 11. Yang nomor 6 di sini ada Aminatu fil Aminatu fil ghurfati. Nah, a di sini itu artinya adalah hal. Apakah Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di dalam kamar? Nah, jawabannya nanti dulu sudah pernah kita pelajari ya. Na'am huwa fil ghurfati. Nah, semisal di dalam kamar berarti jawabannya na'am. Kalau semisal tidak di dalam kamar berarti jawabannya la. Iya. Kalau Aminah kan perempuan nih, berarti lah. Semisal
Aminah di masjid berarti la hiya fil masjidi. Kalau di dalam kamar berarti na'am hiya fil ghurfati. Sama nomor 7 juga sama. Ayasir fil matbakh, apakah Yasir di dapur? Niki adalah ungkapan untuk menanyakan keberadaan seseorang. Kemudian nomor 8, 9, 10, nomor 8 dan 9. Di sini menggunakan man. Sama, dulu sudah pernah kita bahas juga. Man di sini adalah ungkapan untuk menanyakan seseorang. Man fil ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar? Nanti jawabannya, semisal yang di dalam kamar itu ada Muhammad. Berarti fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Man di sini adalah untuk menanyakan seseorang. Siapa? Man fil ghurfati. Atau semisal juga di dalam kamar ada, semisal ada seorang anak laki-laki kecil, berarti fil ghurfati waladun. Kemudian nomor 10 dan 11. Nah, kalau man di sini adalah untuk menanyakan manusia ataupun seseorang, siapa. Kalau madza di sini adalah untuk menanyakan benda mati. Madza, apa? Madza alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Madza alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Nah, misal jawabannya di atas meja ada pulpen, maka jawabannya adalah alal maktabi qalamun. Jadi di atas meja ada pulpen. Sama nomor 11 juga sama. Ini yang kedua nanti dibaca mawon. Ini tinggal nanti semisal saya contohkan ya. Niki ada al-madrasatu. Madrasatun itu artinya adalah sekolah. Jadi kan ada madrasah ibtidaiyah, terus madrasah aliyah dan lain sebagainya. Madrasah itu artinya adalah sekolah. Nah, niki nanti tinggal semisal di sini ada al-madrasatu. Kemudian ketika dimasuki fi, maka disebutnya diucapkannya adalah fil madrasati. Sama. Kata-kata setelahnya juga sama. Jadi ketika dimasuki huruf jar nanti harokatnya menjadi kasroh. Ini nanti bisa digunakan untuk latihan mandiri di rumah, tidak usah dikumpulkan. Nah, kemudian yang nomor 22, halaman 22 yang akhir. Sebentar saya cek dulu. Ya, sedikit lagi. Nomor 22 yang akhir. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. At-talibu fil jami'ati. Kita praktek mohon ya. Saya tambahkan satu, yang nomor 1. At-talibu fil jami'ati, nanti dibaca kemudian diartikan. At-talibu fil jami'ati berarti at-talibu itu artinya adalah bisa siswa, bisa murid, bisa mahasiswa. Jami'ah itu artinya adalah universitas. Nah, semisal jami'ah, semisal Gajah Mada UGM berarti jami'ah al-jami'ah Gajah Mada. Tapi Gajah Madanya jangan dibahasa Arabkan. Di jami'ahnya saja yang dibahasa Arabkan. Kalau dibahasa Arabkan kan aneh ya. Jami'ah al-fil kan lucu ya. Jadi universitas kan gajah kan bahasa Arabnya kan fil. Jadi lucu. Yang dibahasarkan jami'ahnya mohon. Apa di fil jami'ati, mahasiswa ini ada di kampus atau ada di dalam kampus. Kita praktek satu persatu ya. Yang nomor 2 dan seterusnya. Saya urutkan dari yang di Google Meet saya ya. Yang nomor 2 monggo Pak Sinten iki. Pak Ambar. Yang nomor 2 dibaca dan diartikan. Ar-rajulu fil masjidi. Orang laki-laki dewasa itu
di dalam masjid. Nggih. Ar-rajulu fil masjid, seorang laki-laki dewasa ada di dalam masjid. Nggih. Selanjutnya nomor 3, Pak atau Mas niki, Pak Dwi Saryanto. Ada? Ya, saya siap. Nggih. Nomor 3. Nggih, nomor 3. Aina tajiru wa fil Wa fit wa fi atakan dukan. adukan Nggih, artinya adukan. Apakah pedagang ini aina artinya di mana? di mana pedagang ini? Jawabannya Dia di dalam dukan. dukanun. Biasanya kalau pedagang itu kalau berjualan di Pasar, toko. di toko. Nah, gitu. Berarti artinya huwa fit dukan. Dia ada di dalam toko. Nggih. Aina tajiru, di mana pedagang? Jadi Di mana? huwa fit dukani, dia ada di dalam toko. Ya, nomor 4. Selanjutnya sebentar niki, Mbak Ana monggo nomor 4. Ada? Halo. Ada al-qalamu 'alal maktabi. Pulpennya ada di atas meja. Pulpen ini ada di atas meja. Nomor 5, selanjutnya Mas Heri monggo. Aina, itu yang nomor 5. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Di mana apakah ya Iya, Aina di mana? di mana Zainab? Dia ada di ruangan. Iya. Aina Zainab, di mana Zainab? Dia fil ghurfati, dia ada di dalam ruangan atau dia ada di dalam kamar. Ghurfah di sini bisa diartikan dua ya. Yang pertama adalah ruangan, dan yang kedua adalah kamar. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 6. Bu sinten niki? Bu Yuni monggo. Ainal waraku. Bu Yuni wonten? Oke. Aina waraku huwa al-maktabu Wa alal maktabu. alal maktabi. Oh iya. Di mana waraku? Dia ada di dalam Al waraku, ma makna al waraku? Warokon itu ini. Kalau ini adalah daftarun. Warokon itu yang ada di dalam daftarun. Ini adalah warokon. Berarti warokon maknanya adalah Kertas. kertas. Jadi warokon itu adalah kertas. Ainal waroku, di mana kertas? Jadi huwa alal maktabi. Dia maksudnya kertas di atas meja. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7. Nomor 7 sinten iki? Bu Pak Langgeng monggo Pak Langgeng nomor 7. Ada Pak Langgeng? Ainal mutarrisu Nggih. huwa fil fasli. Di mana guru? Nggih. Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Nggih.
Huwa fil fasli, dia ada di dalam kelas. Faslun atau al-faslu itu artinya adalah kelas. Kemudian selanjutnya nomor 8. Pak sinten niki? Pak Muhammad Rafiq, monggo. Ada? Belum masuk ya suaranya. Oke. Selanjutnya Bu Nur Hidayat, monggo. Atau niki Bu Budi Mulyani nggih, nomor sinten niki? Nomor 8. Ada? Aina yasiru Nggih. wa fil mirhasu. Mirhadi. Mirhatun. Mirhadun. Mirhat. Nggih. Huwa fil mirhati. Aina yasiru wa fil mirhadi. Di mana Yasir? Dia di dalam mirhad. Oke, belum nggih mirhat nggih. Nggih. Belum. Aina yasirun. Gimana Yasir? Huwa fil mirhati. Mirhatun. Mirhatun itu WC. Oh, toilet. Nggih, toilet. Bedanya dengan hammam apa? Jadi ma'al-farq baina al-hammam wa al-mirhat. Al-hammam, jadi yang kalau hamamun itu adalah untuk mandi. Nah, nggak ada WC-nya, ini kok namanya hamamun. Tapi kalau WC ada WC-nya itu disebutnya dengan mirhatun. Mirhad. Berarti al-mirhadi ya? Ya, fil mirhati karena ada fi, maka Fil mirhadi. ya, fil mirhati. Ya. Nomor 9. Mbak Nurul monggo nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. Artinya Matahari dan bulan di langit. ya, matahari dan bulan di langit. Ya, nomor terakhir meniki Pak Ahmad Triyono ada nomor 10. Man fi fasli, Ya, artinya man apa Mas? Man fi fasli. kalau man adalah siapa untuk menanyakan. Nggih. Berarti Siapa di fasli? Fasli itu di mana? kelas. Faslun kelas. Siapa di kelas? Man fil fasli, siapa yang ada fi, itu adalah di dalam al fasli kelas, siapa yang ada di dalam kelas. Nah, ini adalah kalimat tanya. Kemudian yang terakhir ini yang terakhir di halaman 23, kita masuk halaman 23. Nah, di sini perbedaan antara penulisan nama laki-laki dan penulisan nama perempuan. Yang pertama, kalau nama laki-laki itu ditanwin, artinya dhammahnya dhammah tanwin. Contohnya adalah Muhammadun. Ini kan dalnya kan tanwin ya, dhammah tanwin. Ini penulisan dalam bahasa Arab, aturan penulisan dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau nama perempuan itu tidak pakai tanwin, dhammahnya dhammah biasa. Aminatu, tidak mungkin aminatun. Kalau ada aminatun itu salah. Jadi yang benar adalah aminatu. Sama Khalidun. Jadi tidak mungkin Khalidu, itu tidak mungkin, pasti Khalidun. Terus Zainabu, tidak mungkin Zainabun. Jadi kalau nama-nama perempuan itu
domahnya domah biasa, tidak ditanwin. Kemudian ada Hamidun. Terus di sebelahnya adalah Fatimatu. Kemudian Yasirun. Kemudian yang nama perempuannya adalah Maryamu. Maryam itu tidak ditanwin. Jadi penulisan Maryam tidak Maryamun, tapi yang benar adalah Maryamu, tidak ditanwin. Kemudian Ammarun. Amar. Kemudian Aisyatu. Nah, tulisan Aisyah itu dalam bahasa Arabnya seperti ini. Kalau mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia kan disebutnya Aisyah gitu kan, Aisyah atau Aisyah. Aslinya itu seperti ini tulisannya, pakai ain. Aisyatu. Kemudian Sa'idun adalah Sa'id. Khadijatu adalah Khadijah. Istrinya Rasulullah ya, Khadijah. Kemudian Aliyun, Ali. Sofiyatu, Sofiyah, ini seperti ini tulisannya, Sofiyah. Kalau ada yang namanya Sofiyah, tulisannya seperti ini, Sofiyatu. Kemudian Abbasun, dan yang terakhir adalah Ruqayyatu. Ruqayyah. Jadi kalau nama laki-laki itu penulisannya menggunakan tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun. Tapi kalau perempuan itu domahnya domah biasa, tidak menggunakan tanwin. Aminatu, Zainatu, Fatimatu, Maryamu. Nah, ini perbedaan penulisan antara nama laki-laki dan nama perempuan. Sekarang yang nomor terakhir, yang nomor 23. Iqra' waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Iqra', bacalah, waktub dan tulislah, ma'a, dengan, dabti awakhiril kalimati, dengan memberikan harokat pada setiap katanya. Ini ya, Hamidun. Nah, ini untuk membedakan mana yang nama laki-laki dan mana yang nama perempuan, mana yang memakai tanwin dan mana yang tidak memakai tanwin. Berarti ini adalah Hamidun, kemudian Zainabu karena perempuan tidak menggunakan tanwin, kemudian Aminatu, dan Ammarun. Ini sama ya, di atas sebenarnya sudah ada ya, tinggal dicocokkan mawon. Intinya seperti itu. Kalau nama perempuan tidak ditanwin, tapi kalau nama laki-laki ditanwin. Nah, itu untuk pelajaran kita malam hari ini. Nah, insya Allah untuk pekan selanjutnya kita sudah mulai. Kalau di pekan-pekan sebelumnya kan kita banyak mufradat ya, banyak kosakata dan banyak kalimat gitu ya. Nah, di pekan selanjutnya insya Allah sudah mulai percakapan singkat dan percakapan yang mudah. Di sini sudah mulai percakapan. Oke, Eko. Untuk malam hari ini kita sampai di halaman 23. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, monggo. Oke, monggo. Mbak sinten niki, Mbak Ana, monggo. Bentar Ustaz. Yang nomor 10 yang halaman 22. Nomor 10 halaman 22. Kan tadi dikasih contoh yang mada alal maktabi. Nah, itu jawabannya kan alal maktabi itu misalnya al-kolam. Nah, itu pakai alif lam atau kolamun langsung tadi. Oke. Itu halaman sebelah ini halaman 22 sebelah saja. Oke. Bisa dua-duanya. Mau pakai alif lam boleh, nggak pakai alif lam juga boleh. Jadi nomor berapa? Nomor 10 ya. Mada alal maktabi. Nah, jawabannya bisa dua-duanya. Alal maktabi misal di atas meja ya. Ada pulpen berarti alal maktabi
qalamun. Atau bisa juga kalau pakai alif lam bisa berarti alal maktabi al-qalamu. Bisa juga alal maktabi al-qalamu. Dan bisa dua-duanya. Seperti itu Mbak Ana. Pripun sudah bisa dipahami Mbak Ana? Monggo Pak Ambar. Saya mau tanya yang nomor 10 dan yang kalimatannya man fil fasli, siapa di dalam kelas. Misal kita jawab fil fasli aliyun, itu apa begitu jawabannya? Iya bisa. Jadi man fil fasli, siapa yang di dalam kelas. Semisal kita ingin mengungkapkan di dalam kelas ada Ali, berarti fil fasli aliyun atau fil fasli Muhammadun, fil fasli Hasanun. Nah, boleh seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi monggo yang ditanyakan? Mbak Ana angkat tangan lagi, ada yang ditanyakan? Belum ada. Nanti kalau belum ada, tadi latihannya bisa dibaca-baca dan dicoba-coba di rumah. Nanti yang dikumpulkan yang niki mawon, yang halaman 21 sampai yang nomor 1 sampai nomor 11 mawon. Yang dikumpulkan untuk tugas untuk dicoba yang niki, yang nomor 1 sampai nomor 11. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Pertanyaan Hakim, ada endakum soal. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Untuk PR yang halaman 17 tadi tidak jadi apa? 17, bentar. 17. Oke, ini untuk PR tetapi tidak dikumpulkan, artinya untuk latihan sendiri seperti itu, Pak. Bisa dicoba-coba sendiri. Nah, kemudian nanti kalau ada kesulitan mungkin nanti bisa ditanyakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin ini yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga tetap istiqomah dan tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena salah satu kisahnya Imam Bukhari, jadi Imam Bukhari itu adalah seorang ahli hadis. Beliau itu ketika belajar, ketika menuntut ilmu, itu beliau rela untuk menempuh jarak ratusan kilo. Kalau Imam Bukhari itu kan yang sering kita dengar di kajian akhbar, itu kan hadis riwayat Bukhari juz sekian halaman sekian, pasti ada, pasti di setiap brosur pagi pasti ada yang namanya hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, beliau dulu ketika mengumpulkan satu hadis sahih, kalau di ceritanya ini ketika mengumpulkan satu hadis sahih, yaitu rela untuk menempuh jarak antar negara, antar kota, bahkan antar benua. Padahal zaman dulu kendaraannya kalau nggak jalan kaki ya naik onta. Sampai terkumpullah satu buku hadis yang beliau tulis ini. Ini adalah buku hadis yang beliau tulis. Namanya adalah Sahihul Bukhari atau Sahih Bukhari. Buku hadis paling sahih. Jadi kalau kitab yang paling sahih kan yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Nah, buku hadis yang paling sahih itu ada dua. Yang pertama adalah Sahih Muslim dan yang kedua adalah Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari itu salah satu kitab hadis paling sahih. Nah, jadi itu. Jadi Imam Bukhari itu rela untuk mendapatkan satu hadis sahih, itu beliau rela untuk menempuh jarak beratus-ratus kilo, bahkan antar negara, antar kota, untuk mendapatkan perjuangan beliau untuk mendapatkan satu hadis sahih. Nah, sedangkan kita kan istilahnya sekarang akses mudah, sangat mudah sekali. Bahkan kelas kita pun online bisa ditempuh dari rumah, artinya tidak perlu perjalanan. Nah, seharusnya
kita lebih semangat dan lebih sungguh-sungguh, lebih istiqomah lagi. Dan ada juga kisahnya nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau bahasa aslinya sudah bahasa Arab gitu. Tapi beliau belajar bahasa Arab 40 tahun. Padahal bahasa asli beliau bahasa Arab. Nah, bagaimana dengan kita yang bahasa aslinya bukan bahasa Arab gitu? Sudah berapa lama kita belajar? Jadi memang yang namanya belajar kita dibutuh waktu yang lama. Tidak ada yang namanya apa istilahnya? Belajar dalam waktu pendek itu tidak ada. Jadi belajar sepanjang selama kita masih diberikan kesempatan umur ataupun kesempatan hidup oleh Allah, maka tadi kita gunakan untuk belajar. Demikian yang dapat kita pelajari bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri nahtatim bilhamdalah, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.